Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Santigi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu rancangan Smart Door Lock berbasis IoT, sistem kunci pintu pintar menggunakan ESP32. Untuk daftar isi atau agenda presentasi saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk agenda yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua diagram sistem dan topologi, yang ketiga implementasi hardware, keempat implementasi software, kelima hasil dan pengujian keamanan, dan keenam kesimpulan dan saran. Baik, untuk latar belakang perkembangan teknologi internet of things atau IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik dikendalikan melalui internet, termasuk sistem kunci pintu. Kunci konvensional masih lemah, harus dibuka manual dan tidak bisa dikontrol dari jarak jauh, yang berarti itu tidak transparan untuk orang lain, atau ya masih bisa dibuka oleh orang lain yang memiliki kunci yang sama atau dibobol oleh maling. Solusinya Smart Door Lock yang berbasis ESP32, relay, dan solenoid yang terhubung ke aplikasi Blink. Pengguna dapat mengunci pintu lewat smartphone selama perangkat terhubung ke jaringan internet. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara merancang sistem Smart Door Lock berbasis IoT menggunakan ESP32? Bagaimana mengintegrasikan aplikasi Blink dengan ESP32 untuk memonitoring dan mengkontrol pintu secara real time? Bagaimana hasil pengujian sistem Smart Door Lock dalam meningkatkan keamanan dan kemudahan akses pintu? Untuk tujuan proyek, merancang dan membangun sistem Smart Door Lock berbasis IoT menggunakan ESP32, menghubungkan ESP32 dengan aplikasi Blink sehingga pintu dapat dikontrol melalui smartphone via Wi-Fi. Menguji kinerja sistem agar dapat membuka dan mengunci pintu sesuai perintah dari aplikasi Blink, meningkatkan keamanan dan kemudahan akses pintu dengan memanfaatkan teknologi IoT. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mario Anjasa. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan topologi jaringan. Yang pertama, pengguna memberikan perintah melalui aplikasi Blink pada smartphone. Kedua, perintah dikirim melalui jaringan internet atau Wi-Fi. Yang ketiga, ESP menerima perintah tersebut. Keempat, ESP mengaktifkan atau mematikan relay. Yang kelima, relay menghubungkan arus listrik ke solenoid door lock. Yang keenam, solenoid membuka atau mengunci pintu sesuai perintah pengguna. Yang selanjutnya, implementasi hardware. Yang ada yang namanya hardware. Hardware yang pertama ini disebut ESP32, berfungsi untuk sebagai microcontroller atau otak sistem. Yang kedua ada relay. Relay ini mengontrol aliran listrik menuju solenoid door lock. Yang ketiga ada solenoid door lock sebagai otomatis pengunci otomatis membuka atau menutup. Yang keempat ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk mengalirkan daya atau listrik pada semua komponen. Nah, yang kelima ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk mengalirkan ke semua komponen. Nah, yang terakhir, yang keenam ada smartphone. Smartphone ini berfungsi sebagai media utama untuk aplikasi Blink. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Rafa Ali Rashid. Saya akan melanjutkan tentang implementasi software. Pertama ada Arduino IDE. Arduino IDE ini
untuk menulis, mengedit, dan untuk memasukkan codingannya. Yang kedua itu ada Bearing IoT. Bearing IoT ini fungsinya untuk memonitoring sistem atau mengkontrol smart door lock ini menggunakan Bearing IoT. Yang ketiga itu ada driver ESP. Driver ESP ini agar komputer mengenali boot ESP32 saat upload program. Tahapan implementasi program pertama itu ada membuat program pada Android. Yang kedua memasukkan template ID, device nama, dan authentic token billing. Yang ketiga ada mengatur ESP atau mengatur password WiFi. Yang keempat itu ada menentukan pin IP10 untuk relay. Yang kelima itu mengunggah program ke ESP via USB. Keenam itu membuat tombol on off pada aplikasi billing. Yang ketujuh menghubungkan tombol billing dengan virtual pin. Yang kedelapan menguji relay dan solenoid bekerja dengan baik. Selanjutnya hasil pengujian sistem. Yang pertama 1,2 detik itu adalah rata-rata waktu responnya. Tingkat keberhasilannya itu adalah 100%. Dan untuk jaringan itu harus stabil. Berikut ada kecepatan respon adalah 3 kali. Yang pertama itu 1,1 detik itu berhasil. Yang kedua 1,3 detik itu berhasil. Dan yang ketiga itu 1,2 detik berhasil. Rata-ratanya seperti yang tadi saya jelaskan itu 1,2 detik untuk responnya. Catatan stabilitas dan eksekusi, ESP32 berhasil terhubung ke WiFi. Status pada billing menjadi online sepanjang pengujian. Pertama, tidak terjadi pemutusan koneksi saat perintah diberikan, relay dan solenoid bekerja konsisten. Kedua, seluruh 50 perintah unlock maupun lock itu berturut-turut dieksekusi tanpa kesalahan. Baik, selanjutnya adalah analisis keamanan sistem. Saya akan menjelaskan potensi dan upaya pengamanannya. Yang pertama itu akses tidak sah ke akun billing. Pintu dibuka dari jarak jauh. Upaya pengamanannya adalah password WiFi kuat. Yang kedua, kebocoran authentic token. ESP dikendalikan pihak tak berwenang. Yang kedua, upayanya adalah menjaga kerahasiaan authentic token. Yang ketiga, serangan terhadap WiFi. Upaya penyangkalnya adalah autentikasi akun billing yang aman. Keempat, serangan terhadap WiFi. Itu seperti jaringan tidak stabil atau cuaca buruk, koneksi tidak stabil dan semacamnya. Upayanya adalah ESP32 dan delay ditempatkan dalam box pelindung. Terus yang ke-5 itu manipulasi perangkat keras pintu dibuka paksa. Upaya pengamanan update firewall ESP32 secara berkala. Lalu autentikasi ganda, mulai itu dari PIN, dari ID atau sidik jari. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, prototype smart door lock berbasis IoT berhasil dibuat dengan ESP32, relay dan solenoid door lock. Aplikasi billing mampu mengirim perintah secara real time via internet. Waktu respon rata-rata sistem sekitar 1,2 detik pada jaringan stabil. Sistem menjadi solusi keamanan pintu yang praktis dan mudah dikembangkan. Saran pengembang adalah 1. Menambahkan autentikasi
biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Yang kedua itu menggunakan baterai berkapasitas lebih besar sebagai cadangan baterai. Yang ketiga, menambahkan notifikasi ke smartphone saat pintu dibuka atau ditutup. Dan yang keempat, mengembangkan dashboard monitoring berbasis web. Baik, terima kasih. Baik, ini merupakan komponen-komponen pada proyek kita smart door lock berbasis IoT. Nah, yang pertama ini ada komponen ESP32. Nah, ESP32 ini berfungsi untuk sebagai microcontroller atau yang disebut otak untuk menyalurkan sistem. Nah, yang kedua ada relay. Relay ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya baterai ke solenoid. Nah, yang ketiga ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk mengalirkan daya listrik ke semua komponen. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya ada solenoid. Ini berfungsi untuk membuka atau menutup secara otomatis di si pintu. Nah, yang terakhir ada kabel jumper. Ini berfungsi untuk menyalurkan ke semua komponen pada alat ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen sesuai dengan diagram sistem. Yang pertama itu ada pin G26. Ini terhubung dari ESP board ke VCC. Terus untuk kabel jumper yang oranye ini namanya GND. Lalu terhubung ke GND port 5. Dan yang ketiga itu ada yang namanya IN, terhubung ke GND juga ke 5 volt. Lalu di sini ada yang namanya kabel merah ini namanya NC. NC ini terhubung, plus ini terhubung langsung ke baterai yang berfungsi untuk mengaliri arus listrik dari baterai ke relay. Lalu untuk yang kabel oranye ini itu adalah COM yang berfungsi untuk menghubungkan dari relay ini ke solenoid. Lalu dari solenoid ini dihubungkan ke kabel jumper yang hitam. Ini untuk arus minus yang berfungsi untuk mengalir listrik dari baterai ke solenoid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, berikut adalah Arduino IDE. Ini adalah program yang kami buat untuk memprogram ESP32 agar bisa berfungsi sebagaimana kita inginkan. Di sini kita menggunakan SSID dan password yang terhubung untuk ESP32. Selanjutnya blink. Ini adalah blink yang kita buat. Jika kita menekan tombol switch, maka solenoid akan tertutup. Jika saya tekan lagi,